Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Balik lagi dengan saya di sini Sukron Trials. Nah, kali ini saya ingin bike check sepeda saya sendiri yang biasa saya pakai pastinya buat main trials, yaitu Pure Trials ya. Nih sepedanya nih. Jadi sepeda ini itu adalah sepeda utama saya, sepeda yang paling favorit yang saya pakai terus lah pokoknya. Mau kejuaraan atau mau latihan tuh pakainya ini terus. Nah, kali ini saya ingin mencoba bike check supaya teman-teman juga tahu spare part apa aja yang ada di sepeda saya dan ukuran-ukuran spare partnya. Jadi nanti teman-teman misalkan mau bikin trial bisa dilihat referensinya dari sepeda ini. Oke, langsung aja. Nah, sepeda ini itu ukuran 26 inch. 26 inch Pure Trials ya. Pure Trials itu nggak ada saddle-nya atau nggak ada joknya. Nah, kita langsung ke bagian rodanya dulu nih. Ini saya pakai rimsnya itu merek Tri-All. Emang khusus untuk didesain untuk trials ya, trials bike. Lalu bannya, ban luar. Untuk ban belakang saya pakai Maxxis Advent. Nah, tuh. Langsung ke roda bagian depannya. Ini tetap rimsnya sama, pakai Tri-All juga. Ini yang depan saya pakai ban luar Kenda small block ukuran 26 kali 210. Lalu untuk jari-jarinya sendiri depan belakang saya pakai stainless steel yang warna chrome. Langsung kita ke bagian hub belakang. Ini saya pakai Novatec Vector karena ini kan dia rapet ya, jadi enak untuk main trialsnya. Jadi saat nge-kick itu nggak banyak lossnya. Belakang saya pakai gear Choc 18T. Selalu yang depannya saya pakai crank MTB biasa, tapi chainringnya saya pakai yang paling kecil 22T. Nah, ini Bassguard ini bikin sendiri dari chainring yang 32. Jadi giginya itu digerindain, dipotong, lalu dipotong sisa segini, nanti jadi Bassguard deh. Rantainya saya pakai KMC apa ya ini ya serinya, KMC Cool kalau nggak salah deh. Jadi beberapa ada yang saya kasih half link supaya ngepas sama jarak chainstay frame-nya. Ini karena hubnya ini multi speed, jadi saya pakai converter untuk single speed. Ini pakai relic. Oh iya, satu lagi, Novatec Vector ini kan sebenarnya itu spacingnya bukan 135 kali 10 ya, tapi ini 142 deh, 142. Asnya 12, jadi 12 kali 142. Nah, kenapa bisa 135 kali 10 nih? Asnya jadi 10. Yang pastinya saya ganti lagi asnya, saya buat lagi sendiri supaya bisa masuk ke frame-nya ini. Kita lanjut ke pedal. Pedal ini saya pakai merek Konpanpa, serem banget ya, kayak jebakan beruang. Ini udah, yang ini belum makan korban sih, tapi jangan sampai lah. Kalau yang sebelumnya udah makan korban kaki saya sendiri. Ini cranknya saya tadi pakai crank MTB biasa merek Lasco, udah jarang ada yang jual sih.
Lalu selanjutnya kita langsung ke frame. Nah, frame ini sebenarnya adalah frame trials pabrikan dari Prancis, mereknya Cox ya. Dia bahannya aluminium, tapi saya repaint lagi jadi warnanya agak-agak bunglon gitu, lalu saya tempelin stiker crowns, jadi frame signature ini. Dia head tube-nya aja ada seninya gitu, pokoknya buatan Prancis, keren juga sih. Lalu selanjutnya ke bagian fork. Nah, fork ini saya pakai merek Eco, tapi Eco tahun lama ya, karena dia masih ada dudukan V-brake-nya. Jadi dia bahannya aluminium, dia cukup enteng. Ini hasil tukeran sih sama temen juga, sama Om Derian. Nah, ini Om Derian, forknya saya pakai di sepeda trial nih. Oh iya, tadi hub depannya belum dibahas ya. Nah, hub depan ini khusus trial, dia mereknya Z. Emang bener-bener merek trials ya. Lalu selanjutnya kita bahas ini, headset. Nah, headset ini dia pakai ukuran oversize 11/8 yang slope, mereknya Bionic. Ini salah satu merek trials juga, cukup terkenal pada masanya. Jadi dia udah bearing. Sebelumnya saya pakai Chris King, itu jebol bearingnya, lalu diganti ini Bionic. Oke, kita langsung ke rem. Nah, ini dia. Sebelumnya saya pakai rem itu pakai Magura rim brake yang hidrolik, tapi kita beralih ke mekanik. Kenapa alasannya saya beralih ke mekanik? Yang pertama itu perawatannya lebih mudah ke mekanik. Lalu yang kedua, brake padnya itu gampang didapat. Kalau rim brake Magura kan agak susah tuh, dia khusus, jadi susah nyarinya pastinya. Nah, ini supaya bisa pakai V-brake, di sini saya pakai adaptor lagi. Ini adaptor 4-bulb namanya. Kalau pakai Magura langsung nih ada klemnya 2 gitu, ngejepit dia langsung pasang aja. Tapi kalau kita pakai yang V-brake mekanik ini, kita harus pakai adaptor lagi nih. Bautnya ada di sini, dan ini mounting untuk remnya, jadi bisa kepasang. Terus lagi pakai brake booster Taiwan nih, mereknya Guanchin. Gua aplek tah. Guanchin. Yang depan juga sama, saya pakai V-brake mekanik juga. Kalau ini nggak usah pakai konverter lagi karena mountingnya ini sudah langsung V-brake, jadi nggak usah susah-susah untuk cari adaptor konverternya lagi. Yang depan saya pakai Shimano Deore V-brake. Lalu yang belakang ini pakai Shimano juga, cuman ini udah agak vintage gitu ya, udah agak-agak lama gitu, old school. Saya nanya sih, ini Shimano Deore LX ini masih ada bekas catnya Shimano, cuman LX nya udah kehapus mungkin. Saya dapatnya udah seperti itu, udah nggak ada label logonya lagi. Lalu handle remnya saya pakai Shimano yang non series. Sebelumnya saya pakai Evit, ternyata lebih enak pakai Shimano. Dia lebih langsung ada kunciannya gitu, dek gitu.
cetek ya, dan enteng juga loh. Ini lebih enteng dari rim brake hidrolik malah. Kenapa bisa enteng? Saya inner cable-nya pakai yang teflon tuh, jadi dia hitam, ada lapisannya lagi tuh, itu teflon. Jadi biar enteng saat narik tuas remnya. Untuk steering saya di sini pakai Strummer nih handlebarnya, Strummer WCS ya, tapi yang high rise. Selanjutnya ini saya pakai stem. Ini baru saya ganti karena yang kemarin saya pakai merek Treol itu panjangnya 125 25 derajat. Kalau yang ini saya baru ganti merek Uno, panjangnya 130, derajatnya 17. Jadi agak lebih panjang tapi agak turun. Kalau yang kemarin kan pendek tapi agak naik ke atas. Spacernya saya pakai karbon atas bawah. Sebenarnya nggak boleh ya kayak gini nih. Ini harus dipotong steer tube-nya, tapi kan karena saya sayang aja jadi harus pakai spacer lagi atasnya nih. Nah, kenapa sih kok posisi handlebarnya tuh seperti ini, dimajuin ke depan gitu loh? Enggak, kalau yang biasanya kan dinaikin ke atas gitu, jadi lurus gitu kan. Ini agak maju. Nah, alasannya adalah saat kalian berada pada posisi rear wheel hop atau back hop, itu supaya posisi tangan kalian itu seperti naik sepeda biasanya, seperti itu. Jadi saat begini nih, kan posisi begini nih, saat kita back hop berdiri begini, kalian kayak naik sepeda biasa aja tapi pakai ban belakang doang gitu, supaya lebih nyaman sih. Awalnya saya juga nggak percaya gitu, terus saya coba-coba, oh iya ternyata nyaman juga ya saat handlebarnya ini dimajuin ke depan, jadi kayak naik sepeda biasa. Satu lagi nih lupa, saya di sini pakai hand grip itu dari Specialized. Locknya dia cuman satu, tapi cukup kuat lah pokoknya. Buat main-main ekstrim juga ya masih worth it lah, harganya murah juga. Oke, kayaknya itu aja baik cek dari saya. Nanti kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya lagi, itu bisa komen aja di bawah atau ke DM Instagram saya, Supron Trials. Kayaknya cukup itu aja baik cek dari saya. Semoga kalian melihat video ini itu seneng gitu melihatnya, apalagi yang baru-baru mau mulai trials kan. Wah, ini speknya apa nih, trials. Ya itu tadi speknya. Jadi nggak semuanya merek trials ya. Saya di sini ada yang pakai spare part MTB, kebanyakan sih MTB, kayak setem, setang, crank, up, rem, bannya juga saya pakai spare part MTB. Jadi jangan ragu buat kalian yang mau latihan, untuk memulai latihan trials itu nggak harus pakai sepeda yang spesifik spare partnya trials. Jadi kita bisa pakai sepeda MTB juga untuk latihan basic, masih oke lah. Oke, cukup itu aja. Jangan lupa subscribe, like-nya, dan komen. Share juga ya video ini agar bermanfaat ke teman-teman yang mau main trials nih, mau lihat spesifikasi sepeda trials tuh yang lumayan enak menurut saya ya, itu seperti apa. Oke, cukup itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.